Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita kembali menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Tuhan penyelamat hidup kami. Di pagi hari ini kami menaikkan syukur kami Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini bertajuk Tuhan Penyelamat. Teks bacaan diambil dari Yohanes 12 ayat 47 terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Berbunyi demikian, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara-saudara, ketika kita berbuat dosa, siapakah Tuhan bagi kita? Bagaimana karakter Tuhan menurut kita di balik keberdosaan kita? Pasti kita memberi jawaban yang berbeda-beda. Ada yang berujar bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, penuh belas kasih kepada umat. Ada juga yang menganggap bahwa Tuhan itu sebagai sosok yang paling kejam dan seram, penghukum bagi orang-orang yang berbuat dosa. Bahkan ada juga yang menganggap bahwa Tuhan itu sebagai sosok yang jauh sekali dari keberadaan kita dan kita tidak dikenal. Namun satu hal yang perlu kita imani adalah berdasarkan ayat renungan Yohanes 12 ayat 47 bahwa Tuhan itu sosok yang penuh kasih kepada diri kita. Artinya Allah itu adalah kasih. Ia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang menampakkan dirinya seperti manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus, lalu menjadi daging sebagai manusia, dan Allah mengutus Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, menjalin kembali, memulihkan hubungan kita dengan Allah yang sudah terputus sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah menghadirkan Yesus ke dunia ini karena kasih, berdasarkan kasih. Ia tahu bahwa manusia memang berdosa, tetapi dengan kasih-Nya Allah mengambil inisiatif memulihkan hubungannya dengan manusia yang telah terputus itu. Maka Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi kita, melainkan menyelamatkan, menawari kesehatan, menawarkan keselamatan buat kita. Seberdosa apapun kita, sepun kita diselamatkan. Dan Allah menawarkan keselamatan bukan untuk menghakimi, bahkan membinasakan kita, tetapi Allah menyelamatkan kita. Nah, renungan kita di hari Kamis ini merupakan pengalaman berharga buat kita, menekankan kepada kita bagaimana sikap Yesus akan penghakiman. Karena Yesus berujar, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan.
Ini berarti bahwa tugas utama Yesus bukanlah sebagai hakim atas dunia, melainkan menyelamatkan dunia. Yesus sendiri telah menyatakan bahwa yang menjadi hakim dan berhak menghakimi dunia adalah Bapaknya yang di surga. Allah sendiri sebagai hakim atas dunia ini tidak ingin umatnya dihakimi. Karena itu ia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia sebagai terang untuk menerangi jalan hidup manusia menuju hidup yang kekal dan terhindar dari penghakiman. Dan inilah yang disebut dinamai keselamatan. Perutusan Yesus ini kemudian dilanjutkan para murid dan kepada orang percaya saat ini termasuk diri kita, bahwa kita dipanggil dan diutus menjadi pembawa terang keselamatan bagi dunia yang penuh kegelapan dan keberdosaan. Namun ingat, kita dipanggil bukan untuk menghakimi dunia, tetapi menyembuhkan dunia. Jadi pesan renungan ini, janganlah menjadi hakim atas keberdosaan orang lain, tetapi sembuhkanlah dia, supaya dia meninggalkan perbuatan dosa. Walaupun harus diakui bahwa dalam menjalankan tugas perutusan ini bukanlah hal yang gampang. Sebagai utusan Kristus, terkadang kita pun ditolak, diejek, dicaci maki oleh dunia ini. Percayalah terus kepada terang Kristus. Kita sebagai pengikutnya dapat menjadi terang bagi dunia dan bukan menjadi hakim buat dunia. Selamat pagi saudara-saudaraku. Yesus Kristus Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami mengenal Tuhan adalah penyelamat hidup kami. Bukan untuk menghakimi kami, tetapi menolong kami, memulihkan hubungan kami dengan Allah. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu menyembuhkan orang lain, menolong orang lain supaya percaya kepada terang Kristus, ke jalan yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Oh